Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan nikmat dan rahmatnya, terutama di saat sekarang ini, di waktu yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat yang sangat agung, yaitu nikmat kita bisa menunaikan kewajiban salat maghrib dengan cara berjamaah. Kemudian disusul lagi dengan nikmat yang sangat besar pula, yaitu nikmat kita duduk di majelis ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kita melanjutkan pembacaan kitab Tasihhud Du'a yang ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid hafizahullah taala. Sekarang kita lanjutkan kaidah-kaidah at-ta'abbud bil-dzikri wad du'a. Kaidah-kaidah beribadah di dalam berzikir dan berdoa. Pada pertemuan yang telah lewat kita telah sebutkan bahwasanya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita harus memiliki pegangan-pegangan, memiliki kaidah-kaidah, sehingga betul-betul ibadah yang kita lakukan itu adalah ibadah yang benar-benar diinginkan oleh Allah dan diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua tentunya ingin setiap ibadah yang kita lakukan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang hamba yang beribadah kepada Allah ibadahnya tidak ingin diterima, tidak ada. Semua kita menginginkan ibadah kita itu diterima. Makanya kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbal. Itu doa-doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah. Ya Allah, aku mohon padamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima, ibadah yang diterima. Makanya oleh karena itu dalam beribadah kita harus memiliki pegangan-pegangan kaidah-kaidah. Ya, dalam beribadah jangan kita asal-asalan dalam beribadah. Dendek beribadah semele-mele, dendek beribadah ya minum-minuman, ikut-ikutan tanpa ada dalil dan pegangan dalam beribadah. Ya.
Jangan kita beribadah melihat kebanyakan orang yang melakukannya, udah duit gaulin, berarti ya kena wangi. Ini sedikit yang ngerjakannya, ini salah. Bukan. Benar dan tidaknya suatu amalan, benar dan tidaknya suatu ibadah bukan dilihat dari banyak atau sedikitnya yang mengerjakannya. Namun yang jadi barometer ukuran ibadah itu benar dan salah, timbangannya itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kita sudah sebutkan kaidah secara umum dalam semua ibadah, ya, bahwasanya para ulama mengatakan annal ibadati tauqifiyah, bahwasanya ibadah itu tauqifiyah. Ya, tauqifiyah itu artinya berhenti. Ya, berhenti di mana dalil berhenti. Tauqifiyah itu artinya orang beribadah berdasarkan dalil. Apabila ada dalil yang menyuruh, maka dia kerjakan. Apabila ada dalil yang melarang, maka dia tinggalkan. Nah, ini namanya ibadah itu tauqifiyah. Nah, ini kaidah beribadah secara umum, ibadah secara umum. Adapun ini yang disebutkan oleh Syekh yang kita bahas dalam kitab ini adalah kaidah-kaidah beribadah dalam masalah berdoa dan berzikir. Ya, dalam masalah berdoa dan berzikir. Sudah kita sampaikan kaidah yang pertama, ya, yaitu kaidahnya kullu hadyin dalla alaihi al-Islam yalzimul muslimu nahwuhu amran. Setiap orang, setiap petunjuk yang didatangkan oleh agama Islam mengharuskan bagi seorang muslim dua hal. Jadi setiap petunjuk, setiap amalan-amalan yang datang dari agama Islam, maka orang Islam itu mengharuskan mereka terhadap ibadah-ibadah, syariat-syariat yang datang Islam itu dua hal. Pertama apa? At-tasdiq wa ta'ah. Pertama, orang Islam harus benarkan itu. Kalau sudah datang dari Islam, maksudnya datang Islam berarti ada di dalam Al-Quran, ada di dalam Sunnah, itu maksud datang dari Islam. Kalau ada sebuah amalan, sebuah ibadah datang dengan agama Islam, maka kewajiban dari luar Islam itu ada dua. Pertama, harus kekenaannya, tasdiq, harus kita benarkan. Tidak boleh kita ragu. Kalau sudah datang dari Islam, kita sebagai seorang muslim wajib untuk membenarkannya. Ditekan dulu ragu-ragu. Kemudian yang kedua, wa-ta'ah, kewajiban si kedua adalah mentaatinya. Ya, ini kewajiban kita terhadap semua syariat yang datang dari Islam, kita harus benarkan dan kita harus taati. Nah, kemudian ini kaidah yang telah kita sampaikan. Nah, yang membuat orang ragu itu adalah syubhat. Dan yang membuat orang tidak taat dengan semua syariat Islam itu adalah syahwat. Ini dua hal yang sangat bahaya, syubhat dan syahwat. Syubhat itu membuat orang ragu-ragu dengan syariat Islam, sedangkan apa? Syahwat ini membuat orang berpaling dari ketaatan. Ini suatu yang sangat bahaya. Ya, maka cara melawannya, syubhat itu dilawan dengan apa? Ijtihad. Ya, bersungguh-sungguh. Ya, harus kita perangi dia bersungguh-sungguh. Sedangkan untuk melawan syahwat itu adalah mujahadatun nafs, mujahadah. Sama juga, ya. Kita melawannya dengan sungguh-sungguh, perangi jiwa kita itu. Ya, karena jiwa manusia itu
ya selalu menyuruh kepada yang tidak benar. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, innan nafsa la'ammaratun bisu', bahwasanya jiwa manusia itu keseringannya itu mengajak orang melakukan keburukan-keburukan, dan itu yang harus kita lawan. Mujahadatun nafs, lawan jiwa-jiwa kita itu. Ya. Nah, jamaah dari Allah SWT, itu kaidah yang pertama. Nah, kemudian kemarin juga satu hal yang saya sampaikan yang penting, bahwasannya di antara hal-hal yang bisa menghalangi seseorang menuju Allah, jadi hal-hal yang bisa menghalangi orang berjalan menuju petunjuk Allah, hidayah Allah, dan hal-hal yang bisa memutus jalan seseorang menuju petunjuk Allah, hidayah kepada Allah, itu ada tiga. Yang pertama adalah syirkun, kesyirikan. Kemudian yang kedua bid'atun, kebid'ahan. Dan yang ketiga adalah maksiat. Ini tiga hal yang yang menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Syirik, bid'ah, maksiat. Gimana cara melawannya? Ya, fayazulu ayatus syirki bitajrid tauhid. Maka syirik ini akan hilang dia dengan kita bertauhid. Karena lawan dari syirik itu tauhid. Lamun kuat tauhidnya, insyaallah selamat kita dengan syirik. Wah, ini penting tauhid itu. Kemudian wa'aikul bid'ah bitahqiqis sunnah. Sedangkan untuk melawan bid'ah itu adalah dengan mewujudkan sunnah, dengan mengamalkan sunnah. Ya. Karena kalau satu bid'ah hidup, itu akan mematikan sunnah. Lalu semakin duit bid'ah hidup, semakin duit sunnah Nabi SAW akan mati. Maka dengan hidup sunnah ini, maka bid'ah ini yang akan mati. Maka ini penting untuk melawan bid'ah itu dengan kita mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Wa'aikul ma'siyah bitahqiqit taubah. Sedangkan untuk melawan maksiat itu adalah dengan kita melakukan taubat. Ya, taubat. Nah, ini dia kesimpulannya dari kajian yang telah kita sampaikan pada pekan yang lalu. Sekarang kita masuk selanjutnya kata Syekh. Al-qa'idatu tsaniyah, kaidah yang kedua di dalam kita berzikir dan berdoa. Ya, apa itu? Qaidatut ta'assi wal i'tida'i fi du'a, yaitu kaidah kita ta'assi, mencontoh, mengikuti di dalam berdoa. Nah, jadi kaidah nomor 2, harus amalan yang kita berzikir atau berdoa, yaitu ta'assi. Apa ta'assi? Mencontoh, mengikuti fit doa, di dalam doa itu. Ya. Kita harus contoh. Siapa yang harus kita contoh di sini? Ya jelas yang harus kita contoh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa kata Syekh? Fad-du'a'ul wajib awil mustahab huwa ad-du'a al-masyru'. Doa yang wajib atau doa yang sunnah adalah doa yang disyariatkan. Doa yang wajib atau doa yang sunnah itu adalah doa yang masyru', doa yang disyariatkan. Idil istihbab hukmi, idil istihbab hukmun la yatalaqqa illa minasyari'. Jadi amalan yang sunnah itu adalah amalan yang tidak bisa diambil kecuali dari syari', yaitu dari pembuat syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama lam yasra'hu la yakunu mustahabban,
Maka selama amalan itu tidak disyariatkan oleh Allah, maka dia bukan disebut amalan yang sunnah. Ya. Jadi ini kaidah yang harus penting kita pegang. Jadi doa itu ada doa yang wajib, ada doa yang sunnah. Apa yang dimaksud dengan doa yang wajib, doa yang sunnah? Doa yang wajib, doa yang sunnah adalah doa yang disyariatkan. Doa yang disyariatkan. Ya. Berarti apa? Berarti amalan-amalan yang sunnah itu adalah amalan-amalan yang tidak bisa diambil kecuali dari syariat, dari Allah maksudnya. Maka selama tidak disyariatkan oleh Allah, maka dia bukan termasuk amalan yang disunnahkan. Bal yakunu syar'un min ad-din ma lam ya'dam bihillah. Bahkan dia akan menjadi sebuah cara di dalam agama yang tidak diizinkan oleh Allah. Artinya begini, siapa saja yang melakukan sebuah amalan yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu bukan agama, bukan syariat. Namun dia apa namanya? Dia termasuk suatu ajaran yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna du'a min a'zamid din. Sedangkan yang namanya doa itu adalah termasuk syariat agama yang paling agung, doa itu. Makanya harus hati-hati. Hendaknya doa yang kita baca itu betul-betul doa yang masyru', doa yang disyariatkan, doa yang datang dari Allah dan doa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian saya mengatakan, wa idza alimta dzalik, kalau kamu sudah tahu, lamun wah tahu, apa maksudnya? Selaku doa ini, ya maksudnya kalau kamu sudah tahu, maksudnya doa yang wajib, doa yang sunnah itu adalah doa yang disyariatkan dan datang dari Allah. Ya, kalau kita sudah tahu itu, wa alinta syurutat doa, dan kamu sudah tahu syarat-syarat doa, wa adabihi, dan juga adab-adab berdoa, wa talmisu awqati, dan engkau melakukan doa itu pada waktu-waktu yang baik, yang mustajab. Fa'lam anna milaku dzalika, maka ketahuilah kunci dari semuanya itu adalah rukna al-amal, dua rukun amal. Apa itu? Al-ikhlasu wal mutaba'ah. Maksudnya, lamun telah tahu doa yang wajib atau doa yang sunnah itu harus bersumber dari syariat, harus bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita sudah tahu bahwasanya syarat-syarat doa itu, adab-adab doa sudah kita tahu, waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa kita sudah tahu, maka ada dua hal kuncinya. Apa itu? Perhatikanlah dua rukun amal, dua syarat amal diterima, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas dan mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muta'assiyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'a mutlaqan. Mengikuti, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berdoa ini mutlak. Apa yang mutlak? Tidak mau tidak bisa tidak. Harus kita mencontoh Nabi dalam berdoa. Ya. Mutlak, tidak bisa tidak, harus kita ikuti, harus turut Nabi temukan cara berdoa. Ya, bil warid, dengan syariat, atau min sil warid, atau dari jenis yang lainnya, mimma la ya'bahu, dari hal-hal yang tidak ditolak oleh syariat. Walakin ma warada bi nass syari' khairun min ikhtiyaril abdi. Akan tapi yang datang dalilnya dari agama Islam itu lebih bagus. Intinya apa? Dalam berdoa, berzikir niki harus berusaha mengikuti
contoh dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian itu secara umum ya, dalam doa secara umum atau ibadah secara umum. Wa ta'assi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'a al-muqayyad. Dan kita juga harus mencontoh mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam doa-doa yang muqayyad. Ya, doa-doa yang ada ikatan-ikatannya. Tidak muqayyad, tidak umum. Kalau mutlak tadi umum. Jadi dalam berdoa secara mutlak kita harus ikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian juga dalam doa dan zikir yang muqayyad, yang ada ikatan-ikatan tertentunya berhubungan dengan hal-hal yang lain, yaitu berkaitan dengan keadaan, dengan waktu, dengan zaman, itu namanya muqayyad. Ya. Kalau mutlak itu berdoa dan zikir secara bebas, tidak berkaitan dengan apa-apa. Makanya zikir dan doa ada dua. Zikir dan doa itu ada dua. Pertama, zikir doa secara mutlak, maksudnya secara umum bebas, tidak berkaitan dengan waktu dan tempat. Ya, tidak berkaitan dengan keadaan-keadaan tertentu. Yang kedua, ada zikir dan doa yang muqayyad, yang terikat. Dia berhubungan dengan keadaan, berhubungan dengan tempat, berhubungan dengan waktu, dan berhubungan dengan kaifiyat atau tata cara. Ya. Nah, yang semuanya ini harus mengikuti contoh Nabi. Baik zikir yang mutlak secara umum harus ikuti contoh Nabi. Demikian juga zikir yang muqayyad, yang tidak umum, yang terikat dengan bilangan-bilangan tertentu, dengan waktu, tempat dan sebagainya, juga harus mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kaidah yang kedua ini, di dalam kita berdoa, berzikir, itu harus mencontoh dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu zikir, doa yang mutlak, yang umum, ataupun zikir dan doa yang muqayyad, yang terikat. Maka semuanya ini masuk dalam sebuah kaidah ibadah yang sangat agung. Apa kaidahnya? Yaitu annal asla fid du'a at-tahrim illa ma dalla dalil ala jawazihi. Ini kaidah dalam berdoa jemaah. Apa kaidahnya? Annal asla fid du'a at-tahrim. Sesungguhnya asal dalam berdoa itu haram. Jadi asal dalam berdoa itu haram, tidak kanggu. Kecuali kalau ada dalil yang membolehkannya. Ya, inilah juga disebut kaidah ibadah secara umum. Al-annal asla fil ibadah mamnu, kata para ulama. Asal ibadah itu dilarang, kecuali kalau ada dalil yang membolehkannya. Sama juga dalam berdoa, asalnya kita berdoa itu tidak boleh, haram, kecuali ada dalil yang membolehkannya. Dan kaidah ini juga disebut oleh para ulama, ya, di qaulihim, dalam ucapan mereka, waqful ibadati 'alan nas wa mawridihi. Berhentinya ibadah itu di atas dalil dan sumbernya. Fi jihad ta'abbud, ditinjau dari 7 hal. Jadi kalau kita ingin ibadah kita ini sesuai dengan dalil, maka harus perhatikan 6 hal, bukan 7. Jadi kalau kita ingin ibadah kita ini sesuai dengan dalil, perhatikan 6 perkara. Apa 6 perkara itu? Pertama,
as-sabab, lihat sebabnya, sebab ibadah itu. Yang kedua, wal jins, lihat jenis ibadah itu. Yang ketiga, wal miqdar, lihat bilangannya, ukurannya. Yang keempat, wal kaifiyah, lihat tata cara pelaksanaannya. Yang kelima, was zaman, lihat waktunya. Kemudian yang keenam, lihat zamannya, yaitu apa namanya? Tempatnya. Ya. Jadi ada 6 hal yang diperhatikan agar kita di dalam beribadah itu benar-benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Lihat 6 hal. Sebabnya, yang kedua jenisnya, yang ketiga ukurannya, miqdarnya, yang keempat tata cara pelaksanaannya, yang kelima zaman, yaitu waktunya, kemudian yang keenam al-makan, tempatnya. Jadi begini maksudnya, ibadah itu ada yang memiliki sebab, ibadah itu ada jenisnya, ibadah itu ada yang berkaitan dengan ukuran dan bilangan, ibadah itu ada yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaannya, ibadah itu ada yang berkaitan dengan zaman, yaitu dengan waktu. Dan yang keenam, ibadah itu ada yang berhubungan, yang berkaitan dengan tempat. Contoh sekarang misalnya ibadah yang berhubungan dengan sebab. Ada ibadah-ibadah yang Nabi melakukannya gara-gara ada sebabnya. Contohnya sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Apa sebabnya sholat itu? Apabila kita masuk masjid. Nah ini namanya ibadah yang ada sebabnya. Seorang yang masuk masjid, maka disunahkan bagi dia untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Nah ini namanya ibadah yang ada sebabnya. Contoh yang kedua, sholat 2 rakaat setelah wudu. Boleh, kenapa? Karena ada sebabnya, yaitu apa? Dia berwudu. Jadi di antara sunnah Nabi SAW dianjurkan bagi kita setiap kita selesai wudu, sholat 2 rakaat. Pirang-pirangan, dia kenal waktu nih, pirang-pirang tunduk, kelemak, kenjelur, pengari, teman, pirang-pirang tunduk, sunnah hamil itu suaham tunduk, sholat 2 rakaat. Nah ini ibadah yang ada sebabnya. Ya. Kemudian contoh ketiga, ketika terjadi gerhana bulan misalnya, atau gerhana matahari, kita disunahkan untuk sholat. Berarti ini apa? Sholat atau ibadah yang ada sebabnya. Berarti dia niatnya sebab. Contoh misalnya kamu balik sholat sunnah kayak berbayar, tak ada itu sebab seperti itu. Ya, tamu kemohonan sholat 2 rakaat kemohonan, tak ada sholat kemohonan itu, tak ada. Yang ada sholat yang sebab itu tadi, sholat karena gerhana, sholat karena masuk masjid, datang masjid, sholat kalau dia sudah selesai wudu. Jangan kita buat-buat sebab. Ya, boleh. Sholat pertama di suatu kampung, sholat karena sebab masuk kampung, ini sebab yang dibuat-buat di kampung, ya, buat-buat sebab yang dibuat-buat, tidak boleh membuat-buat sebab. Yang kedua, ada ibadah itu berhubungan dengan jenis. Mana contohnya? Nabi SAW lalu datang bulan Dzulhijjah, hari raya kurban. Yang dikurban itu jenis hewannya cuma 3: kambing, onta, dan sapi. Berarti kurban itu ada jenis ibadahnya. Yang dikurbankan itu cuma 3 hewan itu: bebek, sapi, dan onta. Jangan kita buat-buat lagi. Oh, itu ayam. Misalnya 1 ekor ayam sekambing, 1 kambing. Tidak bisa, tidak boleh kita buat jenis-jenis yang lain. Ya. Nah, atau kuda misalnya, mungkin dianggap sejajar dengan sapi, kuda. Nggak bisa. Jenisnya sudah ditentukan oleh syariat. Dia jenis-jenis sila lain.
Kemudian ada ibadah berhubungan dengan miqdar, ukuran. Salat subuh 2 rakaat, 2 rakaat. Jangan kita kurangi, jangan kita tambah. Bilangan rakaat. Salat setiap hari, subuh 2 rakaat, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, kemudian isya 4. Ini bilangannya sudah dari syariat, dari Allah dan Rasulnya. Dendek kalau kelebihan ya, dendek kurangin, karena sudah ada ukurannya. Ya. Zikir setelah salat, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya, boleh 10 kali boleh. Boleh 25 kali 25 kali boleh. Boleh 30 kali 30 kali. Dia niat 1000 misalnya. Oh, ini lebih banyak lebih bagus. Tidak. Bukan ukurannya lebih banyak lebih bagus. Yang sesuai dengan aturan Allah ukurannya itu. Ya, jangan kita asal kata semakin luas kan semakin bagus. Iya, menurut kita mungkin semakin bagus, tapi menurut Allah dan Rasulnya tidak bagus. Nah ini, jadi bilangan-bilangan yang ada sudah ditentukan, jangan dilebihkan, jangan dikurangi. Ya, itu namanya ibadah yang berhubungan dengan miqdar, ukuran. Kemudian ada ibadah yang berhubungan dengan kaifiyah, tata cara. Ya, makanya dalam masalah sholat Nabi bersabda apa? Shallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Berarti ikuti contoh Rasulullah dalam salat, dari takbir sampai salam sudah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditulah niat cara-cara sekarang penting dalam salat. Dalam masalah haji Nabi mengatakan, khudu anni manasikakum, ambillah dari saya manasik kalian. Nabi contohkan loh, dari mulai hari tarwiyah tanggal 8 sampai nanti 13 Tasrik sudah dicontohkan Nabi apa saja amalan-amalan yang dilakukan oleh jemaah haji sudah dicontohkan. Jangan buat-buat lagi cara-cara yang lain. Ya, ini dari sisi kaifiyah. Cara wudu, cara berwudu Nabi sudah contohkan. Ya, ikuti, pelajari. Nah, ini namanya ibadah yang hubungannya dengan kaifiyah pelaksanaan atau tata cara. Kemudian ada ibadah yang hubungannya dengan zaman, ya, waktu. Ya, contohnya kita diwajibkan puasa di bulan Ramadan, waktu bulan Ramadan. Dede puasa wajib selain bulan Ramadan. Diganti di bulan Ramadan, bulan Syawal, di puasa wajib di bulan Zulqa'dah, di bulan yang lainnya. Tidak boleh. Ibadah yang sudah ditentukan waktunya oleh syariat, lakukan di waktu itu, jangan lakukan di lain itu. Ya, itu maksudnya. Kemudian ada ibadah yang hubungannya dengan tempat. Nah, haji di mana? Ya di Mekah sana haji. Tidak boleh kita haji di selain itu. Ya, karena tempat-tempat haji sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, haji itu hanya di Mekah saja, di Baitillahil Haram. Ya, jangan haji ke mana, ke Palestina atau kemana itu. Tidak ada haji di situ, tempat haji itu. Tawaf itu hanya berlaku di Ka'bah. Jangan tawaf di kuburan. Sekarang banyak orang tawaf di kuburan. Ya, nah ini jadi 6 hal ini harus diperhatikan. Jadi ibadah itu orang dikatakan dia mengikuti sunnah dengan benar kalau dia perhatikan 6 ini. Pertama, sebabnya harus sesuai dengan sebab yang Rasulullah contohkan. Jenis ibadah juga harus sesuai dengan jenis yang dicontohkan Nabi SAW. Ukurannya juga jangan lebih, jangan kurangi. Kaifiyahnya, pelaksanaannya harus sesuai dengan contoh Nabi SAW. Kemudian zaman ibadah yang hubungannya dengan waktu sudah lakukan. Waktu di mana waktu itu dilakukan, ditentukan oleh agama Islam ini. Kemudian juga tempat ibadah yang dilakukan satu tempat, lakukan di tempat. Tahiyatul masjid, tempatnya di masjid. Jangan tahiyatul masjid di lapangan. Nanti mungkin ketika hari Idul Adha dia sholat tahiyatul lapangan, tidak ada yang dicontohkan. Tahiyatul lapangan itu tidak ada. Oh, tahiyatul masjid tidak bisa tahiyatul masjid di lapangan. Tahiyatul masjid ya di masjid.
Ya, bukan di tempat mushola atau di lapangan. Baik, nah ini dia. Dan kita tidak boleh melampaui batas di dalam berdoa dan berzikir. Allah berfirman, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian tadarru'an, dengan merendahkan diri wa khufyah dan melirihkan suara, innahu la yuhibbul mu'tadin, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai dan menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ya, melampaui batas di dalam berdoa dan melampaui batas di dalam berzikir. Nah, kemudian apa yang dimaksud melampaui batas dalam berdoa dan berzikir? Dijelaskan oleh para ulama, al-udwan fi du'a ala qismain. Melampaui batas dalam berdoa itu ada dua hal. Yang pertama, udwan fil alfaz, melampaui batas dalam lafaz. Ya, lafaznya tidak sesuai dengan lafaz zikir dan doa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian udwan fil ma'ani, melampaui batas dalam maknanya. Ya, melampaui batas dalam maknanya. Ya. Dan juga termasuk melampaui batas dalam masalah lirih dan kecilnya suara. Ada doa-doa yang dianjurkan kita mengangkat suara, maka di situ kita angkat suara. Ada doa-doa yang dianjurkan kita untuk mensirkan atau mengecilkan suara, mengecilkan di sana, jangan sampai tertukar. Disuruh kita untuk mengeraskan suara, justru kita mengecilkannya. Contohnya takbir Idul Fitri, Idul Adha itu disunahkan kita untuk mengangkat suara kita, karena para sahabat seperti itu dia bertakbir. Ya, dibuahkan suaranya. Ya, zikir setelah salat kita dianjurkan untuk mengecilkannya. Maka mana yang diperintahkan untuk mengangkat, kita angkat suara kita dan berdoa dan berzikir. Mana yang dikecilkan. Azan misalnya, azan itu harus suara keras, tidak boleh kita azan suara lirih. Ya, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ini dia faedah yang kedua dari zikir dan doa. Intinya dalam berdoa dan berzikir kita bertaasi, kita mencontoh dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, senantiasa memberikan petunjuk kepada kita agar kita senantiasa di atas sunnah Rasulullah SAW dalam semua amal dan ibadah kita. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.